Kasus pencurian seringkali terjadi karena adanya keterpaksaan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu terlilit hutang dan lain sebagainya. Tapi tidak bagi 4 orang ini. Mereka terpaksa mencuri karena adanya ancaman. Mereka akan dibunuh jika tidak melakukannya. Namun tak main-main, 4 orang ini dipaksa untuk mencuri jam tangan berharga dari kelompok mafia yang paling berbahaya. Jadi bagaimanakah kisahnya? Klik dulu tombol subscribe-nya dan dengarlah Abed bercerita. Dia adalah Vincent, seorang ahli yang dapat merakit jam tangan palsu dengan kepresisian yang sangat tinggi. Keahliannya dalam merakit jam tangan palsu telah ia dapatkan secara turun-temurun. Dan pada saat itu, ia hendak menjual jam tangan palsu kepada seorang bos jagal di kotanya. Pada saat itu, ia telah diingatkan oleh pamannya agar tidak menjual barang-barang palsu kepada bos jagal, karena hal itu dapat membahayakannya. Namun, pada saat itu, Vincent tidak mendengarkannya. Walaupun pada saat transaksi ada sedikit kecurigaan dari bos jagal, dengan keahliannya dalam bersilat lidah, ia mampu mengelabui bos jagal. Dan sehingga Vincent pun berhasil menjual jam tangan itu kepada bos jagal. Vincent juga memiliki kegemaran untuk mengoleksi jam tangan langka. Salah satunya adalah jam tangan Moonwatch, yang digadang-gadang adalah jam tangan pertama yang pernah dipakai di bulan. Konon katanya jam tangan itu telah hilang dari Museum NASA, sehingga Vincent bercita-cita untuk menemukan jam tangan itu. Pada saat itu, Vincent dipanggil oleh Uncle, yang merupakan seorang penadah jam tangan curian yang paling berpengaruh di kota Hong Kong. Ia diminta untuk datang ke tokonya. Namun pada saat Vincent sampai di sana, ia tidak bertemu dengan Uncle. Ia malah bertemu dengan anaknya, sebut saja Amang. Diketahui bahwa Uncle telah meninggal 2 tahun yang lalu, sehingga bisnis penadahannya ini sekarang telah berpindah tangan padanya. Pada saat itu, Amang menawarkan sebuah pekerjaan kepada Vincent. Amang yang mengetahui sepak terjang Vincent dalam membuat replika jam tangan, menginginkan Vincent untuk ikut dalam misi perampokan yang akan dilakukannya. Amang mengatakan bahwa ia akan mencuri sebuah jam tangan langka milik seniman legenda, yaitu Pablo Picasso. Kabarnya jam tangan itu akan dilelang di Jepang. Dan Amang berencana akan mencurinya sebelum pelelangan dimulai. Ia pun meminta pada Vincent untuk bergabung ke dalam tim yang akan dibuatnya. Nantinya ia akan menugaskan Vincent untuk mengecek keaslian dari jam yang akan dicurinya. Dan setelah itu, Vincent harus membuat replikanya untuk ditukar dengan jam yang aslinya. Namun ternyata Vincent menolaknya. Ia tak mau berbuat kejahatan sebesar itu. Ditambah lagi, ia masih amatir. Ia tak mau menjadi beban bagi tim yang dibuat oleh Amang. Mendengar itu pun, Amang membiarkan Vincent pergi. Namun pada saat ia hendak keluar, tiba-tiba bos jagal datang. Ia ke sana untuk mengecek keaslian jam yang dijual oleh Vincent. Bos itu pun meminta Vincent untuk tetap di sana. Amang yang menyadari peluang ini langsung mengintimidasi Vincent. Dengan tetapannya, ia mengancam akan memberitahukan kebusukan dari Vincent jika ia tak mau bergabung dengan timnya. Vincent yang ketakutan pun seketika langsung mengiyakan ajakan dari Amang. Kemudian Vincent pun dipertemukan dengan salah satu orang yang akan menjadi bagian dari timnya, yaitu Chip. Chip ditunjuk sebagai pemimpin dalam perampokan ini. Dan pada saat itu, Vincent langsung diminta oleh Amang untuk mengecek keaslian jam tangan yang dibawa oleh anak buahnya. Namun, setelah dicek, ternyata jam tangan yang dibawa oleh anak buah Amang merupakan jam tangan replika. Hal itu membuat Amang murka, dan seketika ia langsung membunuhnya. Tentunya hal itu semakin membuat Vincent ketakutan. Namun setelah itu, ia langsung ditugaskan oleh Amang untuk menjemput sisa 2 anggota untuk melakukan perampokan. Pertama-tama, mereka pergi untuk menemui Mario, yang merupakan seorang ahli peledak dan pembuat baja anti peluru. Pada awalnya, Mario tak mau ikut di perampokan ini, karena ia telah kapok dengan perampokan sebelumnya yang telah menghadiahinya 2 peluru di perutnya. Namun entah mengapa, pada saat Chip hendak pergi, tiba-tiba Mario mengubah pikirannya, dan ia bersedia untuk ikut dalam misi ini. Setelah itu, mereka mendatangi calon anggota terakhir mereka, yaitu Ibu Hong, yang sekarang tengah mengalami gangguan penglihatan. Ia merupakan ahli dalam bidang lockpicker atau pembobol berangkas. Diketahui bahwa anaknya dulu juga merupakan salah satu anggota dari kelompok perampok ini. Namun sayang, pada saat itu misinya gagal dan membuat anaknya mati dalam perampokan. Sehingga pada saat ia diajak oleh Chip dalam misi ini, ia langsung menolaknya karena ia masih sangat sakit hati dengan kejadian anaknya. Namun pada saat itu, anaknya yang lain, sebut saja Yoh, mendengar percekcokan mereka. Dan pada saat Chip dan yang lainnya hendak pergi, Yoh tiba-tiba menghampiri mereka.
Pada saat itu Yo masih belum mengetahui bahwa kakaknya telah meninggal pada saat misi perampokan sebelumnya bersama dengan orang ini. Sehingga ia pun langsung meminta agar dirinya lah yang menggantikan posisi ibunya. Ia berkata, ia juga sama handalnya dengan ibunya. Namun pada saat itu, Chip dan Mario melarangnya untuk ikut dalam perampokan ini. Namun kemudian, ia berkata bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk pengobatan mata ibunya. Karena jika tidak, ibunya akan berakhir buta. Chip yang mendengar cerita itu pun merasa tak tega. Hingga akhirnya ia pun mengizinkan Yo untuk ikut dalam misi ini. Lalu kemudian, Chip yang belum mengetahui keahlian dari Yo langsung mengujinya untuk membuka sebuah berangkas. Tak seperti pembobol berangkas biasanya, yang menggunakan bor atau bahan peledak. Keahlian yang Yo miliki dari keluarganya adalah bisa membuka berangkas dengan hanya menyentuh dan merasakan getaran dari kunci kombinasi berangkas. Dan tak butuh waktu lama, Yo berhasil membuka berangkas itu. Sehingga ia pun diterima dalam misi perampokan ini. Kemudian setelah itu, mereka berempat langsung dikumpulkan oleh Amang untuk diberikan rencana yang akan mereka lakukan nanti. Jadi, sebelum jam tangan itu dikirimkan ke rumah lelang, jam tangan itu akan dipamerkan di salah satu toko jam tangan di Jepang, bernama Toko Quark. Dan diperkirakan jam tangan itu akan berada di ruang VIP yang ada di bawah tanah. Dan mereka akan masuk ke ruangan itu lewat saluran air. Amang telah menyewa salah satu unit di basement sebuah mall untuk dijadikan tempat escape bagi mereka. Dan nanti Mario bertugas untuk membuat lubang agar mereka semua bisa masuk ke ruangan itu. Dan setelah mereka berhasil masuk ke ruangan itu, adalah tugas Yoh untuk membuka berangkasnya. Dan setelah Yoh membuka berangkasnya, kemudian Vincent akan mengecek keaslian jam itu, serta membuat replika dari jam tangan tersebut, sebelum akhirnya ditukarkan dengan yang aslinya. Dan setelah itu, Vincent harus memberikan jam tangan itu kepada Sep. Sebelum akhirnya nanti, Sep akan memberikan jam tangan itu kepada pramugari yang telah diatur oleh Amang, agar tidak terdeteksi pada saat dibawa di bandara. Kemudian Amang pun menegaskan kepada mereka bahwa mereka hanya boleh mengambil 3 jam tangan Picasso, tidak boleh kurang ataupun lebih. Singkat cerita, mereka pun langsung diterbangkan ke Jepang. Mereka ditempatkan di kosan pinggiran Tokyo. Lalu pada saat Chip dan Mario sedang berdua, Mario mengatakan pada Chip bahwa ia sudah sangat lelah diperbudak oleh Amang. Mengetahui bahwa salah satu rekannya Arkin yang waktu itu dibunuh oleh Amang, hanya karena tidak membawa 1 jam yang diinginkannya. Mario berpikir bahwa Amang ingin menyingkirkan orang-orang lama. Oleh karena itu, Mario mengajak Chip untuk membuat rencana melarikan diri, karena ia khawatir misi ini akan gagal seperti misi sebelumnya. Seperti pada saat mereka merampok bersama Jo, kakak dari Yo. Ditambah lagi, 2 orang anggotanya adalah pemula, semakin membuat Mario merasa khawatir. Namun pada saat itu, Chip mengatakan bahwa tak ada waktu untuk membuat rencana pelarian, sehingga ia menyuruh pada Mario untuk mengikuti rencana yang ada. Setelah itu, mereka kembali mendiskusikan rencana yang akan mereka jalankan bersama dengan Vincent dan Yo. Namun pada saat itu, Vincent yang tak mau ikut dalam misi perampokan memberikan sebuah cara agar ia tidak perlu ikut pada saat perampokan. Ia berencana untuk masuk ke ruang VIP Toko Quark untuk melihat jam Picasso tersebut. Dan ia akan membuat replikanya di sini, sehingga ia pun tak perlu ikut pada saat perampokan. Chip yang penasaran pun menanyakan bagaimana cara dia masuk ke toko itu. Ia pun menjelaskan rencananya, bahwa ia akan menjadikan Yo seolah-olah seperti orang kaya yang sedang mencari jam langka. Dan Vincent akan berpura-pura menjadi asistennya. Namun agar tidak menarik perhatian, ia akan mencari jam tangan langka itu di toko lain selain Toko Quark. Mengetahui bahwa toko jam di Jepang jumlahnya tak banyak, dan semua toko itu tidak memiliki jam yang akan dicarinya, Vincent akan meminta kepada salah satu toko jam di sana untuk mencarikan jam itu. Dan ia menawarkan komisi 15% bagi toko yang berhasil mencarikan jam itu. Vincent yang mengetahui bahwa toko-toko jam di Jepang seringkali mencari keuntungan dengan bekerja sama dengan toko lain. Pada saat mereka mencari barang langka, ia memanfaatkan hal itu. Ia memprediksi bahwa toko yang ia datangi akan memberikan informasi ini ke semua toko jam di Jepang, termasuk toko jam Quarks. Dan pada saat itu terjadi, ia akan membuat replika dari jam langka yang ia cari. Mengetahui bahwa masuk ke ruang VIP Toko Quark memiliki syarat minimal transaksi $1 juta, Vincent pun harus membuat replika jam langka seharga itu. Namun hal itu bukan masalah bagi Vincent. Ia akan mencari komponen yang sama dalam jam langka itu di toko loak secara terpisah, agar ia bisa membelinya jauh-jauh lebih murah. Dan setelah ia berhasil membuat replika itu, ia akan meminta Shep dan Mario untuk menjualkan jam replika itu ke Toko Quark. Ia memastikan bahwa Toko Quark tidak akan bisa mendeteksi kepalsuannya. Itu dikarenakan prosedur pengecekan jam tangan di Jepang membutuhkan waktu berminggu-minggu. Ditambah lagi karena penjual dan pembelinya adalah mereka sendiri. Mereka bisa menolak prosedur pengecekan keaslian jam itu.
Dengan itu, pemilik toko kuak dan toko yang didatangi Vincent akan menjadi perantara bagi mereka. Dan pada saat itu terjadi, Vincent akan memperdaya manajer dari toko kuak dengan memperlihatkan banyak uang di koper yang ia bawa. Sehingga pada saat Yo melihat poster jam tangan Picasso, manajer itu akan tertarik untuk memperlihatkan jam itu kepada Yo, dengan maksud agar ia membelinya di tempat lelang nanti. Rencana itu pun berjalan dengan lancar. Mereka berempat dibawa ke ruang VIP untuk menyimpan jam tangan replika yang dibuat oleh Vincent. Lalu pada saat itu, manajer itu pun akan memperlihatkan jam Picasso yang disimpannya dalam berangkas. Dan secara bersamaan, Yo juga berusaha untuk memprediksi kode kombinasi dari berangkas itu. Lalu pada saat jam tangan Picasso itu diperlihatkan, bukannya Vincent memeriksa jam itu, pandangan Vincent malah teralihkan ke sebuah jam yang ada di berangkas. Dan ternyata jam tangan itu adalah jam tangan Moonwatch, jam yang paling diincarnya selama ini. Hal itu pun membuat Vincent terperangah dengan apa yang dilihatnya, sehingga ia tak sempat mengecek bentuk dan kondisi dari jam Picasso. Hal itu pun membuat rencana mereka gagal, sehingga C pun marah akan kecerobohan dari Vincent. Namun kemudian, Vincent pun menceritakan hal yang membuatnya melakukan kecerobohan itu. Ia menceritakan jam Moonwatch yang dilihatnya. Ia yang mengetahui bahwa jam itu adalah barang berharga milik Amerika yang telah lama hilang. Berpikir bahwa sebaiknya mereka tidak macam-macam pada toko kuak. Karena toko kuak pasti memiliki backing yang sangat kuat sampai mereka bisa mendapatkan jam itu. Namun Chip yang mendengar itu tak peduli. Tugas mereka hanyalah untuk mengambil jam Picasso, sehingga jam-jam yang lain yang ada di sana bukanlah urusan mereka. Setelah itu, mereka mendatangi toko berangkas untuk mencari berangkas yang sama seperti yang digunakan di toko kuak. Dan pada saat berangkas itu telah ditemukan, Yo langsung diminta untuk mencoba membuka berangkas tersebut. Namun setelah mencobanya 2 kali, Yo masih gagal untuk membuka berangkas itu. Dan pada saat ia akan mencobanya yang ketiga kali, pemilik toko langsung melarangnya, karena berangkas ini hanya bisa memiliki 3 kesempatan. Dan jika ketiga kalinya salah, maka berangkas itu akan menyembunyikan alarm keamanan. Singkat cerita, mereka pun membeli berangkas tersebut, agar Yo bisa berlatih untuk membuka berangkas itu. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan dengan calon pemilik dari jam Moonwatch. Sebut saja Mr. Eugene, yang merupakan seorang mafia sekaligus pengusaha roket antariksa yang paling berpengaruh di Jepang. Diketahui ia sudah sangat lama mengincar jam Moonwatch. Namun karena ia ingin mengecek terlebih dahulu keaslian jam itu, ia menggunakan jasa toko kuak untuk mengetahui keasliannya. Sementara itu, Vincent diajak oleh Mario ke saluran air yang akan dijadikan jalan masuk ke toko kuak. Namun pada saat Mario mengecek ketebalan tembok dari ruang VIP toko kuak, ia dikejutkan dengan ketebalan tembok toko kuak yang sangat dalam. Mario pun langsung menceritakan ini pada Chip, bahwa untuk membobol tembok toko itu, ia harus menggunakan lebih banyak bahan peledak. Namun masalahnya, jika ia menggunakan bahan peledak sebanyak itu akan memantik alarm toko kuak. Sehingga Mario pun mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk mengakalinya, yaitu dengan membuat ledakan-ledakan kecil sebelumnya. Sehingga alarm akan teralihkan dengan ledakan itu, dan akan menormalisasi ledakan-ledakan setelahnya. Namun cara ini akan mengundang perhatian dari orang-orang yang berada di sekitar toko kuak. Dan orang-orang itu akan berpotensi untuk melaporkannya ke polisi. Dan di tengah kebuntuan itu, Chip mengajak mereka untuk pergi makan. Pada saat itu, Vincent menanyakan apa yang akan terjadi jika mereka gagal untuk melakukan misi ini. Namun dengan santainya, Chip mengatakan bahwa mereka semua akan dibunuh, sama seperti Arkin yang pada saat itu membawa jam tangan palsu kepada Amang. Di tengah keputusasaan itu, pada saat mereka berjalan pulang, Chip tak mengaja melihat poster di pinggir jalan yang memberitahukan bahwa besok lusa akan ada festival kembang api di dekat toko kuak. Tentu ini menjadi kesempatan bagi mereka, karena dengan adanya ledakan kembang api, itu akan membuat alarmnya teralihkan. Sehingga pada esok harinya, mereka pun langsung melakukan rencananya. Mereka beraksi pada saat satpam toko kuak sedang membeli makanan. Dan mereka langsung meledakkan tembok toko kuak pada saat festival kembang api dilaksanakan. Hal itu pun berhasil membuat alarm toko kuak tak menyala. Namun pada saat mereka hendak masuk ke toko itu, tiba-tiba ada 2 orang petugas saluran air yang memergoki mereka. Hal itu pun memaksa Chip untuk melumpuhkan mereka berdua. Dan pada saat semua telah terkendali, Mario mulai mematikan CCTV yang ada. Setelah itu, Yo pun langsung berusaha untuk membuka berangkas. Namun apesnya, Yo malah 2 kali gagal memasukkan kode kombinasi berangkas, sehingga membuatnya panik. Ditambah lagi, tiba-tiba pria yang sedang mabuk di depan toko kuak tak sengaja terjatuh ke pintu toko kuak. Hal itu pun membuat alarm berbunyi, sehingga membuat Yo semakin tidak percaya diri.
Namun kemudian pada saat Mario akan meledakkan perangkas itu, tiba-tiba Vincent menyadari ada bekas cairan dari sarung tangan manajer dari toko Quark yang masih tersisa di tombol berangkas. Sehingga hal itu pun dimanfaatkan oleh Yo. Sampai akhirnya ia berhasil membuka berkas itu. Vincent pun harus cepat-cepat membuat replika dari jam tangan itu, karena security telah sampai dan menelpon polisi. Namun lagi-lagi, Vincent malah teralihkan dengan jam tangan Moonwatch. Tapi pada saat itu, ia terpergok oleh Mario yang melarangnya untuk mengambil jam itu. Alhasil, mereka pun langsung kabur setelah menukarkan jam Picasso. Namun beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan manajer dari jam tangan Quark tengah meminta maaf kepada Mr. Eugene. Ia meminta maaf karena jam Moonwatch yang dititipkannya telah hilang di gondol maling. Hal itu pun tentu membuat Mr. Eugene murka. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari pencuri dari jam impiannya. Sementara itu, Chip dan kawan-kawannya yang telah sampai di Sepos melihat aksi perampokannya telah disiarkan di TV. Akibatnya, Chip langsung meminta anak buahnya untuk bersiap pergi dari sana. Namun pada saat Yo tengah bersiap-siap, ia mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya mengetahui dari TV bahwa pencurian yang terjadi di Jepang adalah ulah anaknya. Ia pun langsung meminta agar Yo menjauhi Chip dan kawan-kawannya, karena mereka lah yang telah membunuh kakaknya dulu. Yo yang baru mengetahui fakta ini pun langsung tak menyangka. Namun kemudian tiba-tiba orang suruhan dari Mr. Eugene telah ada di belakangnya. Mereka pun langsung mendodongkan pisau kepada Yo dan meminta kembali jam yang telah dicurinya. Namun untungnya Chip datang untuk menolongnya, sehingga pertempuran di antara mereka pun tidak bisa terhindarkan. Pada akhirnya mereka pun berhasil pergi dari sana. Dan pada saat mereka sampai di dermaga, terkuak bahwa orang yang telah mengambil jam Moonwatch adalah Mario. Pada saat itu, Chip pun marah pada Mario. Kenapa Mario tidak mengikuti rencana awal, sehingga membuat mereka semua dalam bahaya. Karena dengan hal itu, jikapun mereka berhasil pulang, mereka akan dibunuh oleh Amang. Namun dengan emosi, kemudian Mario berkata bahwa dirinya telah muak diperbudak oleh Amang. Ia tak mau nasibnya seperti teman-temannya dulu, yang dieksekusi satu persatu oleh Amang. Sehingga ia akan menjual jam tangan ini, agar ia bisa kabur dari Amang. Mario pun mengajak Chip untuk melakukan pembangkangan kepada Amang, karena mereka dulu setia kepada ayahnya Amang, bukan anaknya yang manja dan sering menjebak mereka. Mendengar itu, Chip pun menurunkan senjatanya, dan pada saat ia mendapatkan telepon dari Amang, ia langsung menutupnya. Chip pun mulai berpikir untuk melakukan pembangkangan kepada Amang. Namun pada saat itu terjadi, tiba-tiba Yo mengeluarkan senjata dan mengancam akan membunuh Chip dan Mario karena mereka berdua telah membunuh kakaknya. Namun kemudian Chip menjelaskan bahwa pada saat perampokan di Belanda ada yang berkhianat pada mereka. Ia percaya itu adalah ulah Amang yang ingin mengeksekusi kakaknya. Namun pada saat itu Yo tetap tak percaya dan ia tetap mengancam akan membunuh Chip. Tapi kemudian Chip berhasil mengambil senjata dari Yo. Ia pun berkata ia tak peduli jika Yo percaya atau tidak. Tapi Yo sekarang masih membutuhkannya untuk bisa pulang ke Hong Kong. Mendengar itu, Yo pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Chip. Dan setelah itu, mereka pun mulai mengatur rencana kepulangan mereka ke Hong Kong. Mereka mempreteli jam tangan itu dan mengirimkannya secara terpisah melalui kantor pos agar tidak terdeteksi pada saat di bandara. Namun pada saat di kantor pos, mereka mendapatkan berita bahwa manajer di toko Quark sudah dibunuh oleh Mr. Eugene. Tentu hal itu membuat mereka takut, sehingga mereka pun buru-buru untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, pada saat mereka telah sampai di Hong Kong, kedatangannya telah diketahui oleh Amang, dan pada akhirnya mereka pun ditangkap oleh Amang. Tak diduga, ternyata Yo telah berkhianat pada mereka. Yo lah yang sengaja memberitahu keberadaan mereka kepada Amang. Ini tak lain, karena Yo masih merasa dendam kepada Chip dan Mario, yang telah membunuh kakaknya. Di sana Yo pun menyiksa Mario dan Chip, dan sampai akhirnya ia akan menembak mereka berdua. Namun pada saat itu terjadi, tiba-tiba Vincent mengatakan bahwa jika ia membunuh Chip, ia tidak akan memberitahukan keberadaan dari jam Picasso,
karena ialah satu-satunya orang yang mengetahui kemana perginya jam itu. Mendengar itu, Amang pun langsung menghentikan tindakan Yo dan meminta agar Yo dan Vincent mengambil jam itu. Diketahui Vincent memiliki orang dalam di kantor pos yang selalu ia minta untuk mengambil paket-paket jam replika, sehingga ia pun langsung menghampirinya untuk mengambil paket-paket yang ia maksud. Namun pada saat itu, apesnya sang orang dalam hanya mengambil 5 dari 8 paket yang ia maksud. Dan ia memberitahu bahwa sisa paketnya telah diambil oleh truk ekspedisi. Vincent dan Yo pun langsung mengejar truk itu. Namun setelah berjam-jam kemudian, Amang masih belum mendapatkan kabar dari Yo, sehingga Amang pun langsung menghampiri GPS dari HP Yo. Namun setelah Amang sampai di sana, ternyata Yo tengah disekap oleh Vincent. Dan Vincent pun mengancam, jika Amang tidak melepaskan Mario dan Chip, ia akan menghancurkan jam tangan Picasso. Dan dengan berat hati, Amang pun kemudian melepaskan Mario dan Chip. Dan pada saat pertukaran itu terjadi, tiba-tiba pasukan dari Mr. Eugene datang menembaki pasukan Amang, sehingga pertempuran pun tak bisa terhindarkan. Namun sayangnya, pertempuran itu mengakibatkan truk paket yang dinaiki Chip dan kawan-kawan meledak karena diberondol peluru, sehingga tak mungkin mereka bisa selamat dari ledakan itu. Lalu pada saat pasukan Amang telah terpojok, salah satu pasukan Mr. Eugene menemukan 4 jam tangan yang dicuri. Namun pada saat itu, ia hanya mengambil jam Moonwatch, lalu kemudian ia pun pergi. Dan sisa 3 jam Picasso yang ditinggalkan diambil oleh Amang. Kemudian kita diperlihatkan bahwa Chip dan kawan-kawan selamat dari ledakan itu. Mereka berhasil kabur melalui saluran air yang ada di bawah truk. Dan ternyata, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yo adalah bagian dari rencana mereka. Sebelumnya, mereka telah merencanakan itu. Mereka sengaja memilih Yo sebagai pengkhianat, karena Yo lah yang paling masuk akal memiliki dendam pada Chip dan Mario. Sehingga hal itu pun akan lebih memudahkan Amang percaya. Mereka juga telah dengan sengaja memberitahu Mr. Eugene di mana keberadaan jam tangan Moonwatch-nya, sehingga mereka bisa memanfaatkan pertempuran antara Amang dan pasukan Mr. Eugene sebagai pengalihan. Karena pada saat itu, Amang akan mengira mereka telah mati karena ledakan akibat pertempurannya. Namun sebenarnya, mereka telah menyiapkan semua itu. Mereka memasang tameng anti peluru di truk itu. Dan ledakan yang terjadi adalah hasil dari bom yang dipasang oleh Mario. Sehingga hal itu membuat mereka bisa kabur tanpa meninggalkan jejak. Namun ternyata tidak hanya hal itu. Vincent ternyata telah menukarkan jam tangan Moonwatch dengan jam tangan replika. Vincent yang menyadari bahwa hanya NASA yang bisa mengecek keaslian jam itu. Dan Mr. Eugene tidak akan berani mengeceknya ke NASA, karena itu adalah barang curian. Sehingga ia pun menyuruh orang dalamnya di kantor pos untuk menyobek alamat pengiriman jam tangan Moonwatch, agar jam itu kembali dikirimkan ke Jepang. Dan kemudian Vincent dan kawan-kawannya pun mengambilnya di sana. Namun plot twist masih belum berakhir. Ia juga telah menukarkan 3 jam tangan Picasso dengan 3 jam tangan replika. Sehingga pada saat Amang hendak menjualnya, ia dituduh penipu dan dibunuh oleh calon pembelinya. Tamat. Anjay gini ceritanya boy. Penuh plot twist mupi. Anjay. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran walaupun cuma sedikit. Dan terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Karena hal itu akan membuat Abed semakin bersemangat untuk membuat konten. Dan akhir kata, Abed mau mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.